Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya mulai dengan astrologinya lagi, kita ikuti perjalanannya sang bulan. Sang bulan ini ada di 14 derajat, 15 derajat di Pisces pada sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dia membuat sextile dengan Uranus di Taurus. Jadi perjalanannya kalau kita lihat dari kemarin dia conjunction pukul 12 dengan Jupiter, maka dalam perjalanannya sebelum dia sampai nanti akhirnya bertemu dengan Neptunus, sekarang masih tepat di tengahnya Pisces, itu dia harus oposisi dengan Venus. Jadi apapun yang membuat tidak nyaman kemarin, karena memang oposisi itu seperti membuka kesempatan buat kita konfrontasi. Dan untuk beberapa hal dalam resolusi atau pemecahan masalah, mencari titik temu, konfrontasi itu adalah hal yang dicari, jadi bukan dihindari. Konfrontasi termasuk salah satu langkah yang harus dilewati untuk mencari resolusi. Ya, kayak misalnya kalau kita punya masalah dengan dia, pasti kan kita harus ngomong dulu kan? Nah, ngomong itu namanya konfrontasi. Cuman memang memilih waktu konfrontasi yang tepat supaya dia tidak menghasilkan ledakan dan semakin menyingkirkan. Jadi posisinya makin setelah ledakan itu semakin terpental, tetapi justru kemudian mencari titik tengah itu yang memang trikinya di situ. Nah, karena kayaknya ini udah dikasih timing sama universe bahwa ini waktunya konfrontasi yang baik, maka kemudian ini juga kayak difasilitasi. Ada perasaan tidak nyaman kan ketika bulan oposisi dengan Venus. Itu kita tidak nyaman, kita merasa perlu bergerak, we have to do something about it gitu ya. Apalagi sebelumnya juga oposisi dengan Mars. Jadi memang energi untuk membuat perubahan tinggi. Nah, ketika bulan pada pukul 12 sextile dengan Uranus, tiba-tiba kayak ada insight. Jadi kan kepingin berubahnya itu udah ada dulu. Jadi itu kayak digodoknya itu kan pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Nah, pas tiba-tiba pada titik tertentu, kalau air masak itu pas bunyi peluitnya ya, itu kayak ting gitu ya, ting, kita punya kayak gini kayaknya caranya harus berubah. Dan itu energinya sextile, jadi artinya tidak semua orang akan melewati hal tersebut. Tetapi buat orang yang mampu untuk membuat analisisnya secara baik ya, thorough, jadi lebih sistematis dan tahu persis ujungnya mana, kemudian berakhir di mana ya, hulu hilirnya jelas, jadi melihat satu garis gitu, jadi logikanya masuk, maka kemudian bisa menemukan, oh kalau gitu gini caranya. Dan tidak semua orang sampai di situ ya, karena fungsi dari Uranus itu membutuhkan cara berpikir tingkat yang lebih tinggi. Jadi memang orang-orang tertentu yang mampu menemukan bahwa solusi terbaik adalah ini, yang tidak kembali ke titik awal. Nah, cerita besok nanti aja, karena setelah menemukan sesuatu mungkin kita akan mau tidak mau harus mengatakan ceritanya bagaimana besok, kita lihat besok. Nah, sekarang kita lihat dulu aja dari Lenormandnya. Ya, dari kalau ini kan gambar yang kiri laki-laki, yang kanan perempuan. Kalau saya melihatnya bukan jenis kelaminnya, tetapi lebih dari nuansa emosinya yang tadinya aut-autan bergerak menjadi cool, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Jadi itu sama energinya kayak yang tadi saya cerita. Kayaknya saya mau, ini yang kemarin saya harus keluar dulu sebentar. Nah, yang untuk hari ini Angel of Justice. Iya, Justice, because it's divine justice. Iya, jadi kayaknya memang
somehow ini proses yang kemarin konfrontasi itu pada akhirnya kan mencari keseimbangan, apalagi kalau dua belah pihak udah belak-belakan, berarti kan memang justice yang dicari. Ini kan penggambarannya pakai bumerang, artinya apa yang kita lemparkan ya itu yang kembali ke kita. Kalau kita melemparkan sampah ya kita balik lagi ke kita sampah. Intinya seperti itu. Kalau kita melemparkan niat baik ya baliknya lagi juga. Mudah-mudahan ini saatnya niat baik kita itu bisa diterjemahkan menjadi manifestasi yang baik juga. Oke, kita masuk tarotnya. Friendship, celebration, fun, ritual, difficulty in leadership, corruption, arrogance. Ini challenge-nya. Advice-nya, repressed thought. Strategi. Oke. Jadi kalau menurut saya ini penggambarannya lupa. Penggambarannya adalah setelah situasi kemarin, hingar-bingarnya, katakanlah itu yang resonate dan saya mengambil cerita itu untuk membantu membahas hari ini, adalah ketika oh iya kayaknya harus gini caranya. Oh ya udah kalau gini kan kayaknya ada rasa menang gitu, rasa oh ya ada pemecahannya. Tetapi memang pemecahannya ini ternyata bukan sesuatu yang bisa dengan gamblang diceritakan. Karena sebenarnya ini kembali ke situasi setelah konfrontasi, masing-masing berstrategi kembali. It seems like that gitu loh. Dan repress thought-nya ini, advice-nya, memang kayaknya somehow kita nggak bisa bilang apa strategi kita, karena kita punya strategi sebenarnya. See, like this. Jadi kayak setelah bingung kemarin nggak ada penjelasannya. Ini kan sebenarnya seperti kalau kita ambil posisi. Jadi ini bukan hal yang buruk ya. Bisa buruk, tapi saya mengatakan tidak selalu hal buruk itu maksud saya. Jadi kayak misalnya kalau saya posisinya adalah orang tua dari dua anak yang berseteru. Mau nggak mau kan saya juga harus punya strategi yang tersembunyi supaya dua anak itu nggak terus tinju-tinjuan kan. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Mungkin saya pura-pura membeli sesuatu supaya mereka kemudian bisa sadar bahwa mereka itu saudara, bahwa mereka itu harusnya saling sayang. Somehow karena mereka egonya ke depan, dan kemarin kan emang difasilitasi untuk membuat ego mereka itu muncul. Tapi sekarang saatnya melihat ego dari pihak yang berbeda. Nah itu tentu saja kalau di tarafnya anak-anak, ya nggak bisa kan? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin anak kecil itu bisa memahami ego saudaranya yang sedang berantem sama dia. Ya nggak bisa, nanti dilempar sepatu lagi. Nggak bisa. Jadi harus yang ngambil alih pertengkaran itu adalah, ya udah kalau gitu mama yang bilang. Mama bilang kalian yang satu masuk kamar sana, yang satu masuk kamar sini. Kamu kerjaan ini, kamu kerjaan ini. Jadi itu kan strateginya mamanya. Yang punya tujuan akhir adalah nanti meredam dulu kemarahan masing-masing ego supaya ada strategi untuk langkah berikutnya. Karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah saudara. Dan mamanya yang harus pegang kendali itu, nggak bisa mereka yang berseteru. Jadi kalau kita yang berseteru, ya kita mungkin bisa bikin strategi lagi, tapi rasanya akan ambil alih sama pihak yang lebih kuat. Itu aja. If left to its own resources, and if you stayed out of the way, your body would heal itself, and often instantaneously. Jadi memang kalau pertengkaran itu masih ada sekarang, kalau di sini ceritanya adalah let it go. If left to its own resources, jadi biarkan aja dia dengan masalahnya dia dan saya dengan masalah saya. Makanya saya bikin strategi untuk saya sendiri, dan saya nggak mau ikut campur lagi setelah konfrontasi kemarin itu kayak bridgingnya, kayak jembatannya dibuat, tapi ya hanya kemarin. Hari ini kayak dikembalikan masing-masing. Kamu di kamarnya sana, saya di kamarnya sini.
ya. And if you stayed out of the way, saya nggak urusan dia lagi, dia mau ngapain itu urusan dia. Saya nggak akan di tengah jalannya mereka, tidak akan menghalangi, oh whatever gitu. Kita udah dengar kenapa mereka harus memperjuangkan hal itu dan kenapa saya harus memperjuangkan ini, dan saya nggak mau terlibat lagi. Apa yang dia pikir harus kerjakan itu kan urusannya dia. Urusan saya adalah apa yang saya butuhkan, dan saya nggak mau campur semua jadi berantakan lagi kayak kemarin. Dan kemarin itu adalah proses enlightenment buat saya juga, mengerti posisinya dia, posisi saya. Your body would heal itself. Jadi kan ini healnya yang saya ambil. Jadi kita bisa memperbaiki apa yang menjadi masalah kita tanpa harus campur tangan apapun masalah mereka. Dan begitu kita memisahkan teritori mana dia dan mana saya, itu kita punya kesempatan untuk fixing ourselves. Dan begitu ada batasnya, tiba-tiba bahkan masalahnya jadi tidak ada lagi. Something like that. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.